Indonesia memiliki hikmah yang sangat besar, seperti memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai umat Islam, memahami akar budaya, serta menguatkan toleransi antar umat beragama. Selain itu, sejarah ini juga dapat memberikan pelajaran berharga untuk masa depan, baik untuk pembangunan peradaban yang lebih baik maupun untuk introspeksi terhadap kelemahan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sugi Hasani, absen 2 kelas 10 Merdeka 2 akan menyampaikan sejarah tentang Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1503 Masehi. Dimakamkan di Desa Giri. Sunan Giri adalah anggota dari Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam yang pengaruhnya hingga ke Madura, Lombok, hingga Maluku. Sunan Giri adalah anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Namun kelahiran Sunan Giri dianggap kutukan karena membawakan sebuah wabah penyakit, sehingga diperintahkannya untuk membuang bayi Sunan Giri ke lautan. Dewi Sekardadu selama siang dan malam selalu mencari bayi Sunan Giri hingga ia meninggal dalam pencariannya. Kemudian nelayan menemukan bayi Sunan Giri, lalu nelayan itu menyerahkan bayi tersebut ke Nyai Gede Pinati. Nyai Gede Pinati merawatnya dan memberikannya nama Joko Samudro. Joko Samudro sejak kecil sudah berguru dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel mengirimkan Sunan Giri dan Sunan Bonang untuk mendalami ajaran agama Islam di Pasai. Sunan Giri belajar tauhid dan tasawuf selama 3 tahun dengan ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Sunan Giri mempunyai tujuan untuk mencari sebuah bukit di Desa Giri untuk membangunkan pondok pesantren. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri adalah menggunakan metode tradisional Jawa, yaitu dengan membuat lagu permainan anak-anak seperti Cublasueng, Julengan, Jer, dan Ilir-ilir. Selain untuk menarik perhatian masyarakat, metode ini juga untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga mempunyai sebuah gendang, yaitu Asmaradana dan Ujung. Ya, alias Syafta Mubarok, nomor absen 03 dari kelas 10 Merdeka 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang, nama asli Sunan Bonang ialah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Ia putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di Tuban di Jawa Timur, di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Bonang ialah akulturasi budaya. Yang pertama, melalui wayang. Ia berperan sebagai dalang dan memasukkan ajaran-ajaran agama Islam ke cerita wayang yang ia bawakan. 2. Melalui gamelan. Ia membawakan seperangkat alat musik gamelan. Gamelan ini digunakan untuk mengiringi tembang-tembang dakwahnya sehingga menarik perhatian masyarakat. 3. Melalui tembang dan sastra. Sunan Bonang menciptakan gending bernuansa Islami, contohnya seperti Tempo Ati yang berisi ajaran dan kewajiban umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Breta Cinta dari kelas 10 Merdeka 2 absen 4 akan menjelaskan tentang biografi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh lahir pada tahun 1205 Masehi di Samudra Pasai, Aceh Utara. Sebelum memeluk agama Islam, ia dijuluki dengan Merah Siluh. Setelah memeluk agama Islam melalui bimbingan Syekh Ismail dari Arab, ia berganti nama menjadi Malik Al-Saleh yang berarti Raja yang Saleh. Sejak muda, ia memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia mempelajari ilmu keagamaan, kepemerintahan, dan perdagangan. Berkat pendidikannya, ia dikenal sebagai ulama yang berilmu dan taat beribadah. Sebagai ulama dan pemimpin Islam,
Sultan Malik Al-Saleh berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ia mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 1267. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi tempat dakwah Islam dan perdagangan. Prestasi terbesarnya adalah menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara dan memperkenalkan sistem pemerintahan Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Gedong Aceh. Sekian presentasi tentang Sultan Malik Al-Saleh. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Miradewi dari kelas 10 Merdeka 2, absen 6. Di sini saya membawa Datu Tunggang Parangan. Datu Tunggang Parangan adalah seorang ulama asal Minangkabau yang lahir pada abad ke-16. Dia berhasil mengislamkan Raja Kutai Kartanegara pada abad ke-16. Raja Kutai Kartanegara adalah penguasa Kutai abad ke-16. Bersama rekannya Datu Gandang, ia menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah timur Nusantara, khususnya Sulawesi, seperti Goa, Takalar, Banteng, serta Tanah Kutai. Mereka berdua menjadi ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Kutai. Datu Tunggang Parangan meninggal pada abad ke-17. Dia dimakamkan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Datu Tunggang Parangan dikenal sebagai ulama yang mengislamkan Kutai Kartanegara. Kenalkan, nama saya Arya Pramana dari absen 7 kelas 10 Merdeka 2. Saya di sini ingin menjelaskan keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kegigihan dan kesabaran dalam berdakwah. Ulama tidak putus asa menghadapi tantangan dan hambatan dalam menyebarkan Islam. Seperti medan dakwah yang berat, tantangan pribadi, dan penolakan dari sebagian masyarakat. Hidup sederhana dan produktif. Meskipun memiliki harta, mereka hidup tidak berlebihan dan lebih memilih untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya. Keilmuan dan adaptasi. Ulama memiliki penguasaan ilmu yang sangat luas dan mendalam sehingga mampu mengajarkan dan menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. 4. Optimis dan bertawakal. Mereka mensyukuri segala keberhasilan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala dan mengatasi kegagalan dengan bertawakal kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Bella. Saya di kelas 10 Merdeka 2, nomor absen saya 04. Di sini saya akan menceritakan Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri. Dia adalah tokoh wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dia datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi dari Kamboja dan memulai dakwahnya di desa Sembalong. Metode dakwahnya berupa perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Dia adalah ayah dari Israel yang wafat pada tahun 1900 di desa Bangkul, Jawa Timur. Dia mempunyai nama lain yaitu Ki Ageng Atal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Desma Yunita. Saya dari kelas 10-2 dan absen saya adalah absen 9. Di sini saya akan menceritakan tentang kesultanan yang ada di Indonesia. Pertama, ada Kesultanan Samudra Pasai yang dianggap sebagai kesultanan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13, berada di Aceh Utara. Pendirinya adalah Malik Al-Saleh. Mereka menjadi pusat penyebaran agama Islam, juga perdagangan ke Asia Tenggara. Mata uang yang digunakan adalah dirham emas yang bertuliskan huruf Arab. Di Sumatera ada Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16 sampai ke-17, menggantikan pusat kekuatan Islam yaitu Samudra Pasai. Sultan terkenalnya adalah Sultan Iskandar Muda yang lahir pada tahun 1607 sampai 1636. Mereka mencapai masa kejayaan dengan perdagangan. Mereka juga membangun hubungan diplomatik dengan Turki, Inggris, dan Prancis. Kemudian pindah ke Jawa. Di Jawa ada Kesultanan Demak yang
Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, putra Brawijaya V dari Majapahit. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa. Pusat penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Setelah Demak runtuh, kemudian muncul Kesultanan Pajang, lalu Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung. Mereka mencapai masa kejayaan pada abad ke-17. Pindah ke Kalimantan, ada Kesultanan Banjar. Mereka berdiri pada tahun 1526 Masehi di bawah Sultan Suryansyah. Kemudian di Kalimantan ada beberapa kesultanan lain seperti Kesultanan Sambas, Pontianak, dan Kutai Kertanegara yang berubah menjadi Islam. Di Sulawesi ada Kesultanan Goa Talo atau Makassar yang berdiri pada abad ke-17. Sultan terkenalnya adalah Sultan Hasanuddin yang dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Angga Saputra dari kelas 10 Merdeka 2, absen 10. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Ia merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji bin Ali Murtada dan Syarifah yang masih keturunan Sunan Ampel. Sunan Kudus hidup sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas, bijaksana, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan ilmu agama yang tinggi. Tempat dakwah. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di Kudus, Jawa Tengah. Kata Kudus sendiri berasal dari kata Arab Al-Quds yang berarti suci atau Yerusalem. Peran penting. Sunan Kudus berperan penting dalam melanjutkan dakwah Islam setelah masa Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama, guru agama, dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di wilayah masyarakat sekitar. Selain ahli agama, Sunan Kudus juga dikenal sebagai pahlawan dan panglima perang kerajaan Demak, terutama pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Sunan Kudus juga pernah memimpin pasukan Demak dalam ekspedisi ke wilayah timur Jawa untuk memperluas pengaruh Islam. Metode dan strategi dakwah. Sunan Kudus menggunakan metode dakwah yang bijaksana, damai, dan menghormati budaya lokal. Antara lain, 1. Menggunakan unsur seni, budaya, dan tradisi lokal. 2. Mengajarkan toleransi. 3. Mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Hikmah yang didapatkan dari dakwah Sunan Kudus. Hikmah yang didapatkan dari dakwah Sunan Kudus. 1. Toleransi antar umat beragama. 2. Menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai, bukan paksaan. 3. Mengutamakan persatuan dan musyawarah. 4. Mengajarkan pentingnya kebersamaan. Peninggalan dari Sunan Kudus. 1. Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus. Masjid ini terbentuk dari bata merah dan menaranya berbentuk seperti candi. 2. Tradisi dandangan. Tradisi menyambut Ramadan di Kudus. 3. Ajaran toleransi. Dan yang terakhir, wafat. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di komplek wilayah Masjid Menara Kudus. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Al-Hafiz Hermawan, nomor absen 11. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli beliau adalah Raden Said. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah seorang putra dari Adipati Tuban. Semasa hidupnya, ia pernah hidup sebagai berandal yang dikenal dengan nama Beranda Lokajaya. Tetapi tujuannya adalah untuk membantu rakyat yang miskin. Namun, karena pertemuannya dengan Sunan Bonang, beliau menjadi sadar dan bertobat.
Sunan Kalijaga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang menggunakan cara yang lembut dan kreatif. Beliau menggunakan adat istiadat budaya Jawa seperti wayang kulit, tembang, dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam tanpa merasa meninggalkan budaya mereka sendiri. Raden Syahid dikenal juga sebagai pencipta atau pengemban beberapa karya seperti tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul yang mengandung nilai agama dan pesan moral. Raden Syahid juga berperan besar dalam nilai kesopanan dan nilai kesantunan serta beliau juga sebagai pedoman hidup masyarakat Jawa. Beliau wafat sekitar tahun 1513 Masehi di Kadilangu, Demak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Kulasmina dari kelas 10 Merdeka 2, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kostum adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel, Denpasar. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyi Agung Mandila, serta adik dari Sunan Bonang. Salah satu sosok yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan menyebarkan agama Islam dengan metode kebudayaan Jawa dengan menggunakan perangkat gamelan yang bernama Sumoko. Ia juga dikenal sebagai Kepali Pitu, yang artinya 7 falsafah hidup, yang menekankan pada etos kerja, tanggung jawab, dan gotong royong. Ia wafat pada tahun 1522 Masehi di Desa Derajat dan dimakamkan di Pondok Pesantren yang didirikannya di Desa Derajat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Artemevia, kelas 10 Merdeka 2, absen 14. Saya ingin menceritakan tokoh tentang penyebaran Islam di Indonesia, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa ke-14 yang merupakan sultan pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk ajaran Islam. Dia lahir sekitar tahun 1576 Masehi, naik takhta ketika masih muda dan merupakan anak kedua Tuma Parisi Kalona. Ia menikah dengan Iba Tedayang Tomi dan memiliki keturunan penting seperti Sultan Malikus Said dan Sultan Hasanuddin. Ia memerintah sekitar tahun 1593 sampai 1639 Masehi. Perannya sangat besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Setelah masuk Islam pada 1605 Masehi, melalui dakwah 3 ulama Minangkabau, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi Kesultanan Goa. Di bawah pemerintahannya, Goa menjadi pusat menjadi pusat dakwah dan perdagangan Islam di kawasan timur, serta berperan menyebarkan Islam ke Talo, Bone, Wajo, Sopeng, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Kalimantan bagian timur. Ia membangun masjid, menerapkan hukum Islam di dalam pemerintahan, dan membangun dan mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Ia wafat pada tahun 1639 dan dimakamkan di Katangka Goa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyana Putri Solihah, kelas 10 Merdeka 2, absen 15, akan menceritakan tentang biografi Sunan Ampel. Raden Rahmat atau biasa dikenal sebagai Sunan Ampel lahir di Campa Aceh pada tahun 1401. Beliau merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim dan istrinya yang bernama Chandrawulan. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Ada pula peranan dari Sunan Ampel diantaranya yang pertama, Sunan Ampel berperan penting dalam menjadi pendidik kader-kader Islam saat itu. Yang kedua, Sunan Ampel telah melahirkan kader-kader penerus dalam berkembangnya agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, Sunan Ampel merupakan pendiri Pondok Pesantren Ampel. Dan yang terakhir atau yang keempat, Sunan Ampel merupakan pelapor berdirinya Kerajaan Demak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Sufikandra Permana dari kelas 10 Merdeka 2, absen 16. Saya akan berbicara tentang Sunan Giri.
Sunan Giri atau Raden Paku lahir sekitar tahun 1442 dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting Wali Songo. Ia mendirikan Giri Kedaton di Gresik yang sekarang menjadi pusat pendidikan dan kekuasaan Islam. Metode dakwahnya terkenal unik karena menggunakan lagu dolanan anak-anak untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Pengaruh politik Sunan Giri begitu besar sehingga banyak Raja Jawa meminta legitimasi kepadanya. Sunan Giri wafat pada sekitar tahun 1506 dan dimakamkan di wilayah Giri di Gresik yang kini menjadi tempat ziarah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Syifa Ramadhani, absen 17, ingin menceritakan tentang sejarah Sunan Kudus dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kudus mempunyai nama asli yaitu Coklat Sodik. Dia merupakan putra dari Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara Haji bin Ali. Beliau lahir pada awal abad ke-16. Sunan Kudus mulai belajar ilmu agama melalui ayahandanya. Selain itu, dia juga berguru kepada Kiai Delingsing, seorang Sunan Kudus yang bernama Sri Delingsing. Dia datangnya bersama dengan Laksamana Cengkok Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Peran Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. 1. Mempelopori toleransi beragama. Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. 2. Melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. 1. Membangun padasan atau tempat duduk. 2. Berdakwah lewat seni. 3. Membangun masjid atau menara Kudus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaila Novitasari, absen 18, ingin menceritakan sejarah persebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate ke-18. Dia memerintah pada tahun 1486 sampai 1500. Ia adalah penguasa pertama yang mengubah gelar kolonel menjadi gelar sultan. Langkah ini menandai perubahan besar karena syariat Islam menjadi dasar pemerintahannya. Oleh karena itu, kerajaan Ternate bertransformasi menjadi kerajaan Islam sepenuhnya. Beliau adalah anak dari kolonel marhum Gapi Baguna II. Sultan Zainal Abidin memiliki istri dan 6 anak, salah satunya Keici Leliatur, yang biasa disapa dengan Sultan Bayanullah yang kelak menggantikannya. Sejak dulu ia mempelajari pendidikan agama Islam dari Datu Maulana Husain, seorang ulama dan pedagang. Sejak naik tahta, ia meningkatkan islamisasinya di Ternate, salah satunya mengubah gelar kolonel menjadi gelar sultan. Pada tahun 1494, ia pergi ke Jawa untuk meningkatkan pendidikan agama Islamnya di pesantren Sunan Giri. Di sana ia dikenal dengan panggilan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Ia terkenal pejuang gagah, berani, dan cendekiawan soleh. Saat perjalanan pulang, ia singgah di Makassar dan Ambon untuk menjalin persekutuan. Ia juga membawa guru-guru dari Jawa, salah satunya adalah ulama terkenal yaitu Tuhu Bahanul, guna untuk mempersebar pendidikan agama Islam di Maluku. Upaya islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin diikuti oleh raja-raja lain di Maluku. Ia wafat pada tahun 1500 dan digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Bayanullah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia, absen 19. Di sini saya akan membacakan cerita tentang gadis penjual susu. Gadis penjual susu adalah cerita tentang gadis yang takut akan Tuhan, yang menolak perintah ibunya untuk mencampur susu dengan air demi keuntungan yang lebih besar. Gadis penjual susu juga merupakan salah satu dongeng klasik yang sangat tua, termasuk dalam kumpulan Fabel Aesop. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kenjal Ridho Mulyawan, nomor absen 20, ingin menceritakan sejarah tentang Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun.
ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir, keturunan Bani Hasyim dari Palestina. Syarif Hidayatullah mulai belajar agama sejak berumur 14 tahun dari ulama Mesir. Ia sempat belajar ke berbagai negara. Menurut kitab Purwakacaruban Nagari, Syarif Hidayatullah di Mekah berguru pada Syekh Tajemuddin Al-Kufri selama 2 tahun dan Syekh Ataulahi Sajal yang bermazhab Syafi'i selama 2 tahun juga. Selain di Mekah, Syarif Hidayatullah juga belajar ilmu agama di Baghdad. Di Baghdad, ia belajar untuk mondok dan untuk mempelajari ilmu tasawuf. Setelah dari Baghdad, Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MK Wajah Juanda dari kelas 10 Merdeka 2 absen 21 ingin membuat tugas PAI. Ya Bu, nggak ada artinya, nggak ada maknanya, kosong melompong. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana inna anzalna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang beriman, ya Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Maknanya yaitu orang yang beriman yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17. As-sabirina was-sadirin sadiqina fal-qabitina wal-mughfirina wal-mustaghfirna bil ashar. Yaitu artinya yaitu orang-orang yang sabar, jujur, taat, menafkahkan harta dan memohon ampun pada waktu subuh. Maknanya yaitu 5 sifat mulia, yaitu sabar, jujur, taat, suka bersedekah dan bertakwa. Selanjutnya ayat 18. Zahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qabiman bil qist. La ilaha illahu wal ghazizul hakim. Yaitu artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Begitu pula malaikat dan orang berilmu. Allah menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maknanya yaitu tauhid adalah kebenaran yang disaksikan oleh Allah, malaikat dan orang beriman. Selanjutnya Inna dina indallahil islamu wa ma talaqul ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yukfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yaitu artinya sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada orang-orang yang diberi kitab berselisih kecuali setelah datang pengetahuannya kepada mereka.
pada mereka karena kedengkian di antara mereka barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Maknanya, Islam adalah jalan hidup yang paling tepat, benar dan tanpa perselisihan, terjadi karena sifat manusia bukan karena agama. Selanjutnya 20. Fa'in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal mu'minina alaslamtum fa'in aslamu fakudis tadau wa in tawallau fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Artinya jika mereka membantahmu maka katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula kepada orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab, kepada orang buta huruf, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka mau, mereka mendapat petunjuk. Namun jika mereka berpaling, kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Salman Al-Farisi dari kelas 10 Merdeka 2, absen 22. Saya ingin menceritakan tentang Abdullah Mahfud Al-Termasi. Abdullah Mahfud Al-Termasi lahir pada tahun 1868 Masehi. Abdullah Mahfud Al-Termasi berasal dari keluarga ulama besar Pondok Pesantren Termas. Sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya dalam lingkungan religius. Nama ayahnya Kiai Haji Abdul Aziz dan kakeknya Kiai Haji Mahfud Termas. Setelah belajar ilmu dasar agama Islam, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Di sana beliau diajarkan oleh ulama besar. Abdullah Mahfud Al-Termasi dikenal sebagai ahli hadis dan fikih. Banyak santri yang belajar kepadanya di Mekah. Beliau wafat pada tahun 1943 Masehi dan dimakamkan di Mekah. Warisannya tidak hanya berupa tulisan, tetapi murid-murid yang melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fina Putri Aita, kelas 10 Merdeka 2, absen 23. Kiai Nuruddin Adaniri adalah seorang ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sahid. Beliau lahir pada sekitar abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada tanggal 21 September 1658. Nuruddin sendiri merupakan seorang sarjana India yang pada awalnya beliau menempuh pendidikan di kota Ranir, kota kelahirannya. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya ke wilayah Hadramaut.
Selain sebagai seorang ulama yang membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau juga merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Salah satu karyanya adalah kitab Siratal Mustaqim yang mencakup beberapa bab seperti tata cara berwudu, sholat, zakat, dan haji. Peran dan pengalaman Syekh Nuruddin Adaniri adalah mengeluarkan fatwa menentang aliran wujudiyah karena tasawuf hancur pancuri dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam, terutama untuk orang awam yang baru memeluknya. Dari situlah Syekh Nuruddin Adaniri dikenal sebagai tokoh pembaruan di Aceh. Terima kasih. Saya Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Syafa Azhara, nomor absen 24. Mempelajari perkembangan Islam di Indonesia sangatlah penting dan mempunyai banyak hikmah. Dari sejarah ini kita dapat mengetahui bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, dakwah, dan akulturasi budaya sehingga membentuk masyarakat yang terbuka dan toleran. Kita juga dapat belajar menghargai jasa para tokoh penyebar Islam seperti Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Selain itu, mempelajari perjalanan Islam di Indonesia dapat membentuk identitas bangsa dan nilai-nilai bangsa Indonesia hingga sekarang. Selain itu, mempelajari perkembangan Islam, kita dapat mengambil pelajarannya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Lutfiana Azhara, absen 25. Di sini saya akan membacakan tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Sayyid Raden Qasim adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, yang kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Dia juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Dia dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan mengajarkan agama Islam dengan metode keharmonisan dengan budaya Jawa. Ia wafat pada tahun 1522 Masehi di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Makamnya dijadikan objek wisata religi yang penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novara Salianda, nomor absen 26 yang akan memperkenalkan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said lahir di Kadilangu, Demak sekitar abad ke-15. Ia merupakan anak dari seorang adipati di Tuban yang bernama Tumenggung Wilatita. Namun kehidupannya tidak berjalan lurus, kehidupannya berliku tajam. Sedari kecil ia dikenal sebagai pribadi yang kritis, cerdas, dan peka terhadap ketidakadilan sosial. Ia sering membantu warga dengan cara merampok harta orang kaya lalu membagikannya kepada orang yang miskin. Karena perlakuannya itu, ia disebut dengan julukan Berandal Lokajaya. Namun, di titik balik hidupnya, ia bertemu dengan Sunan Bonang, salah seorang wali Songo juga. Saat hendak merampok harta Sunan Bonang, Sunan Kalijaga justru terpaku dan ingin mengikuti ajaran agama Islam karena kelembutan dan kebijaksanaannya. Disinilah pendidikan spiritualnya dimulai. Ia berguru kepada Sunan Bonang selama bertahun-tahun, hingga akhirnya mencapai kedewasaan spiritual dan diberi gelar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berdakwah di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah Demak, Kudus, dan Cirebon. Ia menggunakan wayang kulit dan juga arsitektur seni, serta tembang-tembang dan gamelan, dan juga ia menggunakan belangkon serta pakaian dan tradisi Jawa. Ia paham betul bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat mencintai tradisi dan simbol-simbol budaya. Maka dari itu ia tidak menghapus budaya-budaya Jawa saat itu, namun mengislamkannya secara perlahan. Ia sering berkeliling-keliling desa, membantu masyarakat, membangun irigasi dan tempat ibadah. Ia ingin Islam dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1586 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tujuan ziarah spiritual yang ramai dikunjungi, bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk mengenang kebijaksanaan beliau dan juga mengenang warisan budayanya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Natasha dari kelas 10 Merdeka 2, absen 27.
Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia meliputi 1. Hidup sederhana. Para ulama menjalani kehidupan yang tidak berlebihan, bahkan sebagian hartanya mereka sedekahkan untuk kepentingan umat. Yang kedua, kegigihan dalam berjuang. Mereka tidak menyerah dalam menyebarkan ajaran Islam meskipun menghadapi tantangan dan rintangan yang berat. Ketiga, penguasaan ilmu agama. Para ulama memiliki pengetahuan ilmu agama yang luas dan mendalam. 4. Kesabaran dalam berdakwah. Mereka sabar dalam membimbing masyarakat, tidak memaksakan perubahan secara instan. Pendekatan dakwah mereka bersifat persuasif dan perlahan-lahan. 5. Dakwah yang damai dan sesuai budaya. Mereka berdakwah dengan cara yang damai dan mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Yang keenam, produktivitas dalam berkarya. Mereka sangat produktif dalam membuat karya-karya tulis. Yang ketujuh, menghormati perbedaan. Mereka mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan pendapat antar individu dan kelompok. Mereka tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun peradaban dan menjadi panutan moral. Sekian penjelasan dari keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Azra Aurelia, absen 28 yang akan membacakan sejarah Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf As-Singkili atau dikenal sebagai Tengku Syah Kuala, lahir pada 1615 Masehi di Singkil dan wafat pada 1693 Masehi di Kuala Aceh. Sejak kecil, ia rajin belajar ilmu agama dan kemudian menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah selama bertahun-tahun. Saat ia kembali ke Aceh, ia menjadi mufti Kesultanan Aceh dan guru bagi banyak murid. Karya terkenalnya adalah Tarjuman Al-Mustafid, yaitu tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu, dan ia juga menulis kitab Mir'at Al-Tulab tentang hukum Islam. Abdurrauf As-Singkili juga dikenal sebagai ulama yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf, sehingga ajarannya menyeimbangkan antara ilmu dan spiritualitas. Ia dikenal juga sebagai ulama yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hingga saat ini, makamnya di Banda Aceh menjadi tempat ziarah yang dihormati. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafka Ibnu Praganta dari kelas 10 Merdeka 2, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang India dan pedagang Indonesia. Selain itu, ada kesamaan nisan raja-raja Islam dan di Gujarat. Kerajaan Islam di Indonesia, Samudra Pasai didirikan oleh orang-orang Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Teori ini menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang Persia dengan pedagang Indonesia. Selain itu, ada kesamaan budaya antara Islam di Indonesia dengan Islam di Persia. Salah satunya memperingati 10 Muharram yang diperingati oleh Syiah. Yang ketiga, teori Arab. Teori ini menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Arab pada abad ke-7. Dan ada pemukiman orang Arab di sekitaran Pulau Sumatera pada abad ke-7 sesuai dengan dinasti Tang. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang Muslim Tiongkok, karena adanya hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Nusantara, serta adanya pemukiman warga Tiongkok di sekitaran daerah pulau di Indonesia. Yang terakhir, teori Coromandel atau maritim. Teori ini menjelaskan tentang Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan maritim dan pelayaran para pelaut-pelaut dari penjuru dunia. Teori ini menjelaskan bahwa jalur perdagangan maritim adalah jalur utama penyebaran Islam yang ada di Indonesia.
Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Banjar, ia lahir pada tahun 1122 Hijriah dan ia wafat pada 6 Syawal 27 Hijriah. Ia menempuh pendidikannya di Hamaraya, Mekah, Madinah. Setelah ia kembali ke Hamarayan, ia menjadi penasihat sultan dan ia mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Yusal Sabila, kelas 10 Merdeka 2, absen 31. Saya di sini akan menjelaskan sejarah dari Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Ia dikenal sebagai pendakwah yang rendah hati, sabar, dan dekat dengan rakyat kecil. Masa hidupnya sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Ia mendapatkan julukan Sunan Muria karena berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria yang kini termasuk wilayah Kudus dan Jepara. Ayahnya bernama Raden Sahid atau Sunan Kalijaga dan ibunya bernama Dewi Saro binti Maulana Ishak. Ia berdakwah menggunakan seni, budaya, dan adat Jawa seperti gamelan, tembang, dan wayang. Ia berdakwah dengan cara halus dan tidak memaksa, menyesuaikan masyarakat setempat. Ia banyak berdakwah kepada rakyat pedesaan, petani, dan nelayan, dan mengajarkan nilai kerja keras, gotong royong, dan kejujuran. Ia mendirikan pesantren di lereng Gunung Muria sebagai pusat penyebaran agama Islam, dan ia mengembangkan tembang-tembang bernuansa religius seperti tembang sinom dan kembang pinanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fatunada Al-Amin dari kelas 10 Merdeka 2 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan latar belakang Sultan Ali Muhayyad. Nama lengkap Sultan Ali Muhayyad. Gelar kebangsawan Sultan Alauddin Ali Muhayyad. Tahun berkuasa 1514 sampai 1530 Masehi. Kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam, ibu kota Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh. Salah satu prestasi terbesar Ali Muhayyad Syah, Sultan Ali Muhayyad Syah, adalah perjuangannya melawan Portugis dan sekutunya. Pada tahun 1519 sampai 1523, ia berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan Pasai yang sebelumnya mereka kuasai. Ia juga berhasil menaklukkan Pidi, Pasai, dan Dayak, memperluas kekuasaan Aceh hingga ke seluruh pantai utara Sumatera. Ia juga mengirim pasukan untuk melawan kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan Portugis termasuk Arudeli dan Batak. Selama pemerintahannya, Sultan Ali Muhayyad Syah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya dan memperkuat lembaga keagamaan. Ia juga mengembangkan perdagangan rempah dan hasil bumi ke dunia Islam. Sultan Ali Muhayyad Syah wafat pada tahun 1530 Masehi, lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Salahuddin, yang melanjutkan perjuangannya melawan Portugis dan memperluas kekuasaan Aceh. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi Medina Putri dari absen 33. Ingin menjelaskan sejarah tentang Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, di Jawa Barat. Syarif Hidayatullah adalah pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia juga merupakan seorang cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Ia memiliki ayah yang bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah merupakan seorang bangsawan dan ulama dari Mesir. Dia juga merupakan seorang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ibu dari Syarif Hidayatullah bernama Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang adalah seorang putri dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah
dididik di tanah Arab sejak ia kecil. Ia menuntut ilmu kepada Syekh sejak muda. Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1470. Pada tahun 1740 ia tiba di Cirebon dan disambut baik oleh Raden Walang Sungsang, yaitu pamannya. Pada tahun 1479 ia diangkat menjadi raja kedua dan mengganti nama menjadi Maulana Jati. Ia mendirikan pondok di Gunung Semu untuk menjadikan pondok pesantren untuk belajar masyarakat sana. Pada tahun 1568 Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widriyanti dari kelas 10 Merdeka 2 absen nomor 35. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang Sultan Ahmad 1326 sampai 1348. Ia memiliki gelar Sultan Malik Al-Tahrir II. Ia adalah anak Sultan Malik Al-Tahrir I. Gelar sebagai penanda raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Itu juga menunjukkan bahwa beliau mewariskan raja kerajaan Islam pada wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan kerajaan maritim dan penyebaran Islam di Nusantara. Karena letaknya yang cukup strategis, pelabuhan kerajaan Samudra Pasai menjadi rute penting dalam perdagangan Selat Malaka. Beliau dikenal sebagai raja yang tangguh dalam memegang ajaran Islam. Beliau juga dikenal sebagai raja yang menciptakan suasana aman bagi para pedagang. Karena alasan tersebut, banyak pedagang dari wilayah lain berkunjung pada wilayah tersebut. Beliau juga dikenal sebagai seorang musafir terkenal. Ibnu Battuta tercatat singgah di kerajaan Samudra Pasai dalam perjalanannya. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Samudra Pasai cukup terkenal pada masa kerajaan maritim pada waktu tersebut. Walaupun kejayaannya cukup terkenal, tetapi dokumentasi rinci tentang kehidupannya masih sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Rahmadini dari absen 36 dari kelas 10 Merdeka 2 ingin menceritakan sejarah tentang salah satu tokoh besar kita dari Aceh, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammal. Beliau adalah Sultan ke-10 Kesultanan Aceh Darussalam yang memerintah dari tahun 1589 sampai dengan 1604 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Aceh mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Sultan Alauddin dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berwibawa. Beliau memperkuat Angkatan Laut Aceh, membangun kapal-kapal besar, dan melatih pasukan laut yang tangguh untuk melawan penjajahan Portugis di Malaka. Tidak hanya itu, Sultan Alauddin juga menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di dunia, seperti Turki Utsmani, Mesir, dan bahkan Inggris. Dari hubungan ini, Aceh mendapat senjata, ilmu, dan dukungan diplomatik yang membuatnya disegani banyak bangsa. Di masa pemerintahannya, Aceh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Para ulama datang dari Arab, India, menyebarkan ilmu, membangun pendidikan Islam yang maju. Karena kebijaksanaannya, beliau dijuluki Al-Mukammal, yang berarti yang sempurna. Sultan Alauddin Riayat Shah wafat sekitar tahun 1604, tetapi jiwa kepemimpinannya tetap hidup dalam sejarah bangsa kita. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya dari senjata, tetapi juga dari ilmu, iman, dan persatuan rakyat. Teman-teman sekalian, dari Sultan Alauddin kita belajar untuk berani, berilmu, dan cinta tanah air agar Indonesia tetap kuat dan berdaulat seperti Aceh pada masa kejayaannya. Sekian sejarah tentang salah satu tokoh besar kita dari Aceh. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.